Anak SD juga anak SD. Iya, anak. Iya. Anak SMP juga anak. Anak SMP juga anak. Iya, SMA Anak juga kuliah anak, juga anak. anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek banget. Balik lagi di channel Raja Pisau. Aduh, kuku gua nyamuk. Kali ini kita ada di konten Ringgil. Kita memanggil konten di mana kita membahas tema yang sudah kami siapkan. Tema kali ini adalah gadget untuk anak kecil. Saya akan membacakan dulu apa itu gadget. Gadget merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil dengan fungsi khusus. Berbeda dengan elektronik lainnya, gadget merupakan unsur kebaruan, artinya dari hari ke hari gadget selalu hadir dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Kali ini ada pro kontra mengenai gadget di kalangan anak kecil atau yang belum dewasa ya, di usia dini lah ya. Sudah kali ini langsung saja kita ke narasumber. Kali ini dari pihak yang setuju, yaitu ada Bapak dari PAK itu Persatuan Anak Kreatif. Silakan Bapak untuk memasuki. Dan dari yang tidak setuju itu ada dari PAI, Pendidikan Agama Islam. Bukan dong. Apa Kalau sih? PAK pendidikan agama Kristen dong. PAI itu apa? Persatuan Anak Indonesia. Indonesia. Peduli Anak Indonesia. Mantap. Silakan Bapak masuk. Oke. Kenapa? Ada jalan, kenapa harus dari situ, Pak? Tahu saudara nih. Habisnya berai banget. Kalau ada yang sulit, kenapa nyari yang mudah? Nah, Luar. Assalamualaikum. Sekarang di mana nih kita? Oh, gimana nih? Karena lagi membahas gadget di toko HP kayaknya. Boleh, Toko ya. HP. Oke. Nah, lanjut. Gadget itu kan merupakan sebuah teknologi ya, Pak ya. Iya. Nah, cuma kan gadget itu sekarang sering dipakai oleh anak-anak yang kurang pas. Anak-anak usia dini, anak-anak usia yang kurang memadai. Dalam konteks kemarinnya? Umur. Dalam konteks umur, belum memadai dalam konteks umur. Mereka belum siap, Pak. Belum siap mental, batin, Fisik? ya dana, terus OVO, GoPay. Bukan itu alat pembayaran Udah, digital. Udah Bapak dari orang yang setuju. Sebelum itu silakan perkenalkan terlebih Ya. dahulu. Bapak dari mana? Nama Bapak siapa? Nama saya Steven atau Ya. Steven dari Perkumpulan Anak Kreatif atau Perkumpulan PAK. apa persatuan, Pak? Persatuan boleh. Perkumpulan boleh. Anak kreatif. Paguyuban. Di sini kami organisasi kami tuh untuk mengayomi anak-anak, Mengayomi gitu ya, Pak? merangkul Ini daripada gadget untuk hal yang negatif. Nah, memakai gadget untuk hal-hal yang positif. Oh, berarti mengubah stigma Masyarakat. yang tadinya gadget untuk anak kecil tuh jelek jadi Nah, buruk. jadi positif, jadi Oh. bagus gitu. Silakan Bapak tampilkan statement Bapak. Silakan bacain atau Kelebihan gadget untuk anak, yang pertama mampu merangsang kemampuan anak untuk berpikir kreatif. Perlu diketahui bahwa penggunaan gadget terhadap anak-anak bisa memberikan sisi yang positif bila digunakan dengan hal yang baik. Merangsang daya kreativitas anak bisa menjadi salah satu dampak positif dari gadget, apalagi jika diimbangi dengan sebuah karya. Nah, maksud statement ini adalah kita menggunakan gadget itu hanya untuk hal-hal yang baik saja, hal-hal yang positif kayak gitu. Terus dampaknya juga di gadget terus lo diiringi dengan melakukan suatu karya kreatif gitu ya, Kreatif, menciptakan mereka. sesuatu gitu. nah menciptakan something. Iya. Kayak kita ini. Yo, intinya tuh kayak kita gitu. Bongkar kan goblok. Judul. Langit. Iya. Nah, semakin berkembangnya teknologi, terdapat beberapa aplikasi yang dapat melatih keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan, sehingga semakin terasa dengan baik. Penggunaan gadget yang tepat bisa membantu anak berkarya sebagai seorang content creator. Nah, tadi saya bilang di paragraf pertama itu diimbangi dengan karya. Nah, maksud dari karya ini menuntut anak supaya bisa menjadi content creator. Jadi anak tuh tidak menggunakan gadget tuh untuk hal-hal yang negatif atau membuang-buang waktu. Contohnya kayak bermain game,
kan nggak buang-buang waktu, mending menciptakan suatu karya. Menjawab sesuatu hal gitu ya Pak. Iya, hal. Oke, dari kelebihan gadget untuk anak begini, coba silakan Bapak, kekurangan dari gadget itu sendiri itu apa sih Pak? Aduh, Iya. kaget sih. Iya, tadi Bapak bilang ada kelebihan yaitu untuk membuat suatu karya atau menjadi konten kreator. Iya. Karena selain itu gadget itu kalau digunakan pada anak usia di bawah Dini, umur, yang usia cukup dini, umur. iya, balita, itu dapat mengganggu pertumbuhan otak. Gimana mengganggunya pertumbuhan tuh? otak tuh bagaimana? Pada usia 0 sampai 2 tahun, otak anak bertumbuh dengan sangat cepat. Iya. Pertumbuhan otak berlangsung hingga 21 tahun. Pertumbuhan Ntar dulu, anak tuh di sini nih range-nya berapa? Anak ada balita, ada batita, ada ini bayi. balita bawah 5 tahun, 0 sampai 5. Ya kadang kan di sini kan Itu gadget itu kan bukan dapat cuma Anak Dapat- anak SD juga anak SD. iya anak. Iya. Anak SMP juga anak SMP juga anak. Iya, SMA Anak juga kuliah anak, juga anak. anak Hah? semua. Kamu anak Iya. mana? Anak kuliahan Berarti berarti dia dia anak. anak. Makanya ini anak apa? Anak pokoknya anak di sini. Kalau Bapak ngelihat anak itu dari SD, anak kuliahan juga anak, Pak. Ya udah. Kamu anak mana? Kuliahan, anak, Pak. Di sini tuh anak. Iya kan? Anak itu nggak dilihat konteksnya dari sekolah, Iya, Pak. anak itu umum, pokoknya anak. Anak itu nggak Jadi konteksnya. maupun kuliah maupun itu bebas. Iya, Nanti pokoknya konteksnya anak gitu. Iya, Anak. tapi di sini lebih ke anak usia Ini. Iya kali, belum punya Iya. KTP lah, Iya, jelas iya, ke bawah. Masih Iya. ransom. Jadi kuda ini. Duar. Dua mulu. Silakan Bapak lanjutkan, Pak. Ya tadi itu gadget ini bisa mengganggu pertumbuhan otak pada anak di bawah usia 5 tahun. Otaknya nggak tumbuh gimana? Iya, Nggak upgrade. karena dia sering main gadget jadi otak itu tidak bekerja dengan Baik. Iya. Ibunya kemana? Ada Main karena gadget. main gadget. Iya ya, ibunya goblok sih kayaknya. Ibunya goblok. Jadi semua ini salah ibu. Salah Salah ibunya orang juga tua. tidak mengawasi. Tidak Tapi mengawasi. Anda lihat ibu-ibu sekarang anaknya nangis dikasih Kasih gadget gadget. supaya nggak nangis. Anaknya masih ya, Pak. Nah, jadi anaknya nangis dikasih gadget. Kelebihan nggak? Kelebihan biar diem. Cuman kan harusnya nggak dikasih iya. itu. Orang tua apa? harus membatasi. Aduh. Orang tua harus membatasi itu agar anak tidak Iya. kelebihan batas. Minimal dikasih komputer. Jadi hacker. Jadi hater nanti. Coba lanjutin, Pak. Iya. Stimulasi berlebih dari gadget pada otak anak yang sedang berkembang dapat menyebabkan keterlambatan kognitif. Apa tuh kognitif, Apa tuh Pak? kognitif, kalau bisa dijelaskan? So, keluarin statement itu harus dijelasin dong. Saya juga tidak tahu ya. Oke, Nanti oke. mungkin kalau udah keluar saya lebih belajar lagi. Ini kognitif. Kognitif. Iya, itu aja. Dan dapat dapat menyebabkan gangguan dalam proses belajar. Tantrum, meningkatkan Gimana sih nyiapin sifat materinya? impulsif serta menurunkan kemampuan anak untuk mandiri. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu efek negatif Kesimpulan dari Gadget. statement itu apa? untuk Ya, dia akan anak. menurunkan Dia- pertumbuhan. Diam, gua mau nanya dia. dia kesimpulan dari ini si anak itu dapat mengganggu pertumbuhan otaknya. Iya. Karena anak Kembali ke sesering- paragraf yang pertama. Iya, Merujuk- karena, merujuk karena atas. anak ini kecanduan jadi otak dia tidak bisa berkembang dengan baik. Oke, Bapak, itu tadi dari kekurangan, coba bisa Bapak tambahkan ke Kalau menurut saya sih melatih cara berpikir anak menjadi lebih kritis. kritis tuh gimana, Pak? Jadi Apakah perkembangan bukan, saya jelasin dulu statement saya. Iya. Ini bentar lagi. Perkembangan teknologi dari hari ke hari dapat membantu anak-anak meningkatkan kemampuan, bahkan bisa lebih signifikan. Perlu ketahui bahwa kemampuan ini dapat membantu dirinya sendiri meningkatkan keterampilan cara berpikir di masa mendatang, termasuk memecahkan sebuah masalah. Apa tuh kognitif, Pak? Kognitif tuh. Apa tuh kognitif, Pak? Tadi saya nanya ke Bapak ini kognitif, kan saya nanya ke Bapak deh, kognitif apa? Gue udah lompat-lompat.
Pip. Ya, teruskan, Pak. Nah, masuk dari ini nih, jadi membuat anak menjadi lebih kritis gadget. Misalkan ada sebuah game teka-teki. Nah, di situ tuh anak tuh untuk berpikir lebih kritis, lebih dalam lagi. Apalagi yang umurnya SD. Nah, kan SD tuh sering mencari hal-hal yang baru, tapi bukan hal yang negatif ya, tapi berbentuk hal yang positif, kayak menonton YouTube, cara membuat konten YouTube yang baik, kayak unboxing, kayak gitu, menjadi lebih kritis gitu. Unboxing cewek? Bukan, unboxing kayak mainan kalau anak TK, kalau anak SD unboxing buat temennya. Maksudnya Gimana? unboxing box HP tapi sama temennya. Ya, coba itu Bapak sanggah Tadi gimana namanya? Bisa katanya video game main. bisa bisa menjadikan otak anak menjadi lebih kritis. Iya. Iyalah. Saya tidak setuju karena banyak yang bisa menjadikan otak anak itu menjadi kritis dengan banyak hal di luar gadget. Iya banyak sih. Banyak sesuatu hal yang bisa tanpa harus gadget tuh anak bisa iya. jadi lebih kritis, Pak. iya tanpa Kritik aja pemerintah. Itu kritik. Iya, Pak. tanpa menggunakan gadget si anak juga bisa lebih kritis, bisa kayak baca buku, mempelajari pelajaran di sekolah. Otonomi. Sebentar. Saya mau nanya, apakah anak TK sekarang membaca buku atau range dari anak TK sampai SD? Ya, Tidak. tapi itu sangat sedikit. Iya kan? Kita berbicara fakta, data di lapangan saja. Banyak sekarang kan anak membaca novel atau membaca buku, paling mentok-mentok dengar novel di YouTube. Nah, itu sebuah kekurangan kan? Iya. Kelebihannya menjadi lebih praktis. Tidak, ya. Kekurangannya si anak menjadi kecanduan nanti. Iya. Si anak menjadi candu. Kan mata juga kan kalau lihat HP Yes. terus kan sakit kan. Ya masih udah masih. dengan podcast saja di podcast. Raja Pisau. Setelah video ini, Ya penting gue marketing. setelah Gue video ini, ngerujuk ke situ. Mancing di bangsat. Lanjutkan. Ya, Lanjutkan, Mang. iya tadi itu Lanjut. saya bilang gadget itu dapat menyebabkan kecanduan untuk si anak. Iya. Ketika anak terlalu lama bermain gadget tanpa pengawasan orang tuanya, akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan terhadap gadget. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan juga motorik anak. Anak menjadi tertutup dan kurang bersosialisasi, bahkan anak bisa jadi kurang asupan makan karena terpaku oleh layar gadget. Nah, Tar, asupan makan garis bawah. Ibunya kemana? main gadget. Ibunya juga main apa ya? Iya kayaknya ya. Kan di situ anak pasti diawasi oleh ibunya. Iya. Atau oleh orang tua, Orang tua. didikan orang tua. Tapi kebanyakan orang tua Mana sekarang orang tuanya tuh? lupa akan hal itu setelah Lupa diberi punya anak. gadget. Iya. Bisa dibilang bisa begitu. dibilang kayak Bikin doang semangat. udah punya mah. Udah dikasih Lemes. tuh HP-nya, udah orang tuanya pergi. Nah, itu dapat rusak anak dan juga dapat Contoh. menyebabkan kecanduan gadget terhadap si anak. Oke, Bapak lanjutkan. Bisa dilanjutkan apa sudah? Hal ini juga memberikan efek negatif pada anak ya udah ya tadi ya. Ya, Udah. jadi- sampai situ. Saya akan melanjutkan membaca kelebihan gadget untuk anak yang ketiga, membantu anak dalam merangsang kemampuan motorik. Motorik tuh kayak anak melakukan suatu kegiatan gitu, kayak tangannya gerak atau melakukan fisik lah, motorik tuh intinya. Fisik Mak. apa? Ngoli. Fisik. Ruwet anjing. Manual bangsa. Manualnya ini mah. Pip itu manual. Pip. Calon kan. Jelek Orang amat. tua sering kali merasa khawatir bahwa anak-anak yang keseringan bermain gadget akan memberikan dampak buruk. Semua ini memang bisa terjadi bila orang tua dan anak pun tidak bisa mengkontrol penggunaan gadget secara tepat. Nah, statement antum yang tadi itu, yang tidak memberi makan anaknya, ini Itu bisa terjadi. orang tua tuh harus mengontrol anaknya. Tapi fakta yang sekarang kebanyakan terjadi, banyak orang tua yang lupa akan anaknya yang sedang bermain Itu, gadget sehingga Mak. si anak itu berlebihan main gadgetnya Iya, dan itu akan makanya. menjadikan si anak itu nanti sulit untuk Seharusnya peran orang tua itu adalah Untuk meminimalisir itu,
dampak buruk memang sebaiknya dibatasi penggunaannya. Ya, iya. Namun berikan waktu tersendiri untuk anak bisa mengaksesnya seperti saat akhir pekan agar ia pun bisa belajar mengenai sisi positif dari gadget. Nah, Sebenarnya- dibatasi waktunya gitu. Sebenarnya loh, boleh, maksud cuman saya. kan orang tua tuh ada namanya, orang tua tuh harusnya bisa menjadi sebuah apa ya? media. Contoh. Contoh, Ya, teladan. contoh teladan gitu. Iya. Jadi apa ya? Mengawasi lah. Hmm. Harusnya bisa, orang tua tuh bisa mengawasi. Iya. Dia ini ngapain nih, nonton Sulit, apa ya. nih? Ini apa nih? Iya, kayak gitu lah. Coba Bapak lanjutkan, Pak. Di sini juga selain tadi dapat menyebabkan kecanduan, gadget juga dapat menyebabkan obesitas. Hah? Obesitas. Iya. Obesitas dari mana? 30% dari anak yang menderita obesitas. Data dari mana tuh? Melebihi diabetes. Dengar dulu. Di sini hingga memiliki bentar dulu. Loh kan? Serta Oh ini karena si anak itu fokus bermain gadget, terlalu lama bermain gadget sehingga dia tidak bergerak, dan selama dia main gadget tidak bergerak itu akan menyebabkan penumpukan lemak pada dalam tubuhnya, dan Benar itu sih. yang akan menjadikan si anak obesitas. Karena gadget dia tidak mau olahraga. Nah itu karena dia Kan sudah tar candu dan terlalu nyaman gitu. jarang memberi anak makan. Iya. Kapan makan? Aku bisa gendut. Ya mungkin aja. Kan karena tadi si anak banyak main HP itu sambil makan ya. Ya siapa Ini tahu. nggak pernah dikasih makan Itu gimana orang sih? orang tuanya nggak kasih makan, Iya. tapi si anak ingat. Anaknya Kalau bikin makan. Indomie sendiri, Iya, ya kan? iya. Indominya Bikin 3 pak. itu, bikin mie. Atau bikin enggak, orang tuanya udah ingat dia chicken punya anak. gitu. Oh, saya Orang tua punya anak. lupa, tapi dia inget kok Aduh, makan. saya punya anak kasih makan, dedek. Anak bebek. Dan itu Udah. iya, si anak diam lama-lama dan terjadi penumpukan lemak di dalam tubuhnya dan obesitas. Nah, selanjutnya Pengen mendapatkan lagi. saya meneliti jurnal yang berada di Google. Riset. Saya melakukan riset tersendiri, tapi yang risetnya dilakukan oleh Amerika. Saya riset di Google. Nah, pihak Amerika Itu bukan Jadi riset. Anda Itu apa namanya Amerika nih? searching, bukan Iya. research. kan sebelum searching research dulu. Iya, silakan deh. Siapa yang riset? Menurut Jurnal apa? American Jurnalnya namanya apa? Academy of Pediatrics atau AAP mengungkapkan bahwa kehadiran gadget juga bisa mendukung tumbuh kembang anak ke arah yang positif asalkan tetap perlu pendampingan dari orang tua. Dari beberapa statement saya terus menguapkan bahwa gadget perlu didampingi oleh orang tua. Maksudnya anak-anak yang bermain gadget harus didampingi oleh orang tua. Perlu saya peran setuju. orang tua, perlu dampingan orang tua karena itu cukup penting sih sebenarnya. Ya, tuh. Saya Itu setuju akan hal sangat itu. penting. Iya. Sih. Coba Bapak segmen terakhir sebelum saya tutup saya berikan kepada Bapak. Gadget itu yang terakhir di sini ya. Ya. Kekurangan gadget untuk anak itu dapat menyebabkan gangguan tidur. Waduh, iya sih benar sih Pak, karena kemalaman Ah. tidur bisa tidur jam 3 pagi, jam Boy, ngapain dia? Iya main gadget, main gadget. Main apa gadgetnya? Ya ML, Mau Free saya Fire apa? paparkan nih? Free Fire. Mau saya paparkan? Jangan, ya silakan paparkan Pak. Statement terakhir. Yang terakhir nih ya, gangguan tidur. Backgroundnya di mana sih? 70 udah tadi kan di toko HP kan? HP tadi Iya. Pak. 75% anak usia 9 sampai 10 tahun mengalami kurang tidur karena penggunaan teknologi tanpa pengawasan, terutama pada malam hari itu. Iya, Malam hari betul. itu Ya. banyak di malam hari orang tua itu Bukan. lupa akan anaknya. Ya, Dia betul. tidur duluan dan si anak Enggak, orang masih tuanya melek. Bukan. Bukan. Seharusnya tuh misal membeli gadget atau aplikasi sekarang lagi booming kan TikTok. Ya. Nah, TikTok tuh harusnya aplikasi tuh mengeluarkan sebuah regulasi bahwa yang boleh bermain TikTok ialah anak-anak di atas 18 tahun. atau enggak yang sudah punya KTP. Nah, Setuju Iya, saya, tapi kebanyakan hal itu bisa dipalsukan, Pak. Pakai Oke, KTP orang orang tua. tua. Nah, bisa, KTP bisa orang tua memasukkan kan data palsu yang sudah berusia 18. atau kan ada KTP-nya bukti. Enggak harus. maksudnya memasukkannya Sekarang pakai banyak- orang tua. Iya, banyak. Cuma Orang pakai tuanya data, kemana? Cuma pakai tanggal main lahir. gadget. Enggak Kan pakai tadi. KTP. KTP orang tua kan pasti ada di dompet dong. Iya. Pasti dipegang orang tuanya Ya, dong. sekarang anak udah pintar ngomongin Pak. Iya. Ngehack Bisa saja. chipnya. Jadi sebenarnya kalau itu kan terlalu, maksudnya terlalu ini apa ya, bisa diakali. Sebenarnya mau caranya itu sebenarnya gampangnya ada orang tua sih Pak.
Iya, intinya Orang orang tua tua yang iya. harus lebih aware ke Orang anaknya, tua. lebih Yang perhatian. lebih peduli. Minimal Aware, dia minimal tahu lah apa yang dia sama anaknya, apa Iya, yang ditonton, apa yang apa yang dilakukan oh iya, apa yang dilakukan oleh anaknya. terhadap gadgetnya. Iya gitu. Dia ngapain nih sama di Iya. kamar dia main gadget, ngapain nih nonton apa, anime atau apa gitu. Aku mau lanjutkan apa masih tutup nih? Oh ya? Ya, cukup mungkin. Cukup, oke. Saya juga akan menambahkan, saya sudah mengutip dari beberapa artikel mengenai usia yang tepat untuk anak Bermain gadget. usia tepat untuk memiliki gadget sendiri ini untuk anak sih ya. Pakar psikologi mengatakan bahwa usia rata-rata anak memiliki gadget sendiri adalah usia 12 tahun. Usia tersebut merupakan usia yang ideal meski sebagian memilih usia 14 tahun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bill Gates, sosok legendaris pencipta Microsoft, ini baru memberikan ponsel pada ketiga anaknya saat mereka usia 14 tahun. Menurut Bill Gates, dengan menunda memberikan ponsel pada anak akan banyak manfaat positif bagi anak. Lain halnya ada James P. Steyer, kepala Common Sense Media, salah satu organisasi non-profit yang menganalisa konten dan produk untuk keluarga, menyatakan bahwa ia memiliki batasan tegas soal kepemilikan ponsel untuk anak-anaknya, sehingga ia memberikan ponsel saat anak-anaknya memasuki bangku SMA. Sebenarnya gadget ini kan ada pro dan negatif ya, ada sisi positif negatif. betul. Tadi di situ bisa kecanduan, gangguan tidur, merusak mata. Iya. Saya lihat banyak sekali anak kecil sekarang sudah pakai kacamata. Bergaya maybe? Enggak, kacamata kuda. Oh. Terus gangguan pertumbuhan otak, terus dari segi positifnya ada tadi apa Kreatif, bisa membuat kritis, dan itu sangat baik untuk pertumbuhan. Dari sisi kekurangannya cukup melindungi si anaknya dari positif, Ya cukup membuat kesimpulannya mah dia menjadi nambah wawasan, dan kesimpulannya adalah peran orang tua seharusnya penting. Ya, penting. orang tua itu yang harus lebih Setidaknya orang tua tahu diawasi lagi. si anak Anakku ini ngapain ngapain. gitu. Lu ngasih handphone, cuman lu nggak ngawasin ya sama aja. Lu ngasih benda tajam, lu ngasih pisau lah. Nanti si Nah, anak itu gimana? bisa mengekspos Ibarat benda sendiri. pisau gimana dipergunakannya. Iya, dia bisa buruk, bisa baik. Bisa buat motong cengek, dia bisa buat motong Bunuh jari. orang. Iya gitu. Itu intinya sama aja mah. kayak pisau, sama aja Ada pisau dua bermata. sisi di situ, betul. Iya. Sama kayak gadget, dia bisa ke hal positif, dia bisa ke hal yang negatif, dan ini ada perlu bantuan orang tua. Yoi guys. Untuk orang tua, ya sayangi anakmu, cintai Orang usus. tua subrek. Oke, sekian dari kami, itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ya itu tadi sudah disebutkan. Ya intinya Iya. mah Jaga orang tua protokol tuh, kesehatan, Nah, iya. cuci tangan, cuci kaki. tidur. Tidur. Udah tidur aja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi nanti di konten selanjutnya. See you next time guys. Goodbye. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek. 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 Jangan lupa komen, like, subscribe, subrek.